Happy Valentine's Day buat semuanya. Happy Valentine's. And Happy welcome. Valentine. Koilim, Happy coklat Valentine. Koilim. Kenapa? Ini minta coklat katanya. Ini ada coklat sama Koilim. Ini. Semoga masih fulfill with love ya semuanya. Fulfill with love every day. Cie. Oke. Sekarang kita kan kayak tadi lagunya kan tentang vessel of faith ya, artinya kayak bejana iman gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama bejana iman ini? Nah, sebelumnya tuh aku kayak mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kayak kalian tuh ngerasa setiap kali mau dapetin sesuatu itu rasanya susah banget, kayak nggak dapet dan kayak penuh perjuangan banget gitulah. Jadi kayak mau banget ngelakuin, mau banget dapetin ini tapi susah banget, tapi kayak banyak banget perjuangannya. Misalnya kalau pas masih zaman kuliah kayak mau bisa berprestasi, mau dapet nilai bagus, kan kayak perlu usaha effort yang luar biasa gitu kan ya. Nah, selain itu pernah nggak kalian juga ngerasa tuh pengen dapat sesuatu terus tuh rasanya kayak gampang banget dapetin itu, kayak nggak usah mikir gimana caranya lagi buat dapetin itu, nggak perlu pakai strategi bla bla bla, udah langsung aja dapetin, misalnya apa ya, favorite food lah mungkin, atau makanan atau kayak gimana, apapun itu yang kayak gampang banget dapetinnya. Nah, pernah nggak ngerasa juga kayak mana yang value-nya tuh kayak menurut kalian bisa lebih besar, yang dapetinnya susah atau yang dapetinnya tuh gampang banget? Misalnya kalau ya karena masih musim Valentine's Day ya, mungkin kalau misalnya PDKT sama cewek ini sama cowok ini rasanya tuh kayak susah banget, terus setelah berbulan-bulan bertahun-tahun lamanya terus akhirnya bisa pacaran gitu kan, rasanya kayak woi perjuanganku tuh nggak sia-sia gitu kan. Atau yang kalian PDKT cuma 1-2 hari terus langsung jadian selesai gitu, itu kayak pasti beda kan, feelingnya beda. Mungkin memang ya nggak menghakimi, mungkin ada yang memang kayak everlasting sampai bahkan sampai menikah sampai tua dan segala macam. Cuma kan kayak kerasa gitu value-nya tuh pasti akan berbeda. Misalkan lagi HP yang dikasih sama orang tua nih, HP yang dikasih sama orang tua atau hadiah dari mana, misalnya hadiah door prize atau apa, pasti value-nya beda kan. Kalau dengan HP yang kita beli itu dengan usaha kerja keras kita, misalnya hasil dari nabung waktu zaman sekolah, zaman kuliah, itu pasti akan beda value-nya, ya nggak sih? Apa yang kita hasilkan dengan susah payah itu pasti lebih kita rawat, benar-benar dijaga baik-baik, benar nggak? Ya nggak? Oke, ini karena silent semua aku anggap iya gitu. Benar. Oke, aku mau minta tolong Albert dulu buat tampilin tadi link yang YouTube itu ya, kita nonton short clip sebentar. Kindly share, Albert. Oh, nggak masuk ya suaranya ya, betul. 阳光照日不飘那一座山，波光摇鱼儿游，弯弯小溪。我的故乡在远方，又在我梦里。回忆起朋友们，今在何方？父亲母亲在远方，又在我梦里。何时能再见到想念的你？
Oke, thank you for sharing ya, Albert. Oke, dari short clip ini sih, aku pertama kali nonton tuh kayak langsung kayak tersentuh banget sih. Mungkin kita punya persepsi lain-lain waktu nonton video ini ya. Tapi kalian pernah kerasa nggak sih kalau kenapa kok anak-anak ini tuh yakin banget kalau mereka itu tuh bakal bisa telepon mamanya mereka dengan beli HP, dengan cara beli HP, atau kenapa kok mereka yakin banget mamanya tuh bakal angkat telepon mereka? Ya nggak pernah nggak sih kerasa kayak gitu? Mungkin kalau misalnya diartiluaskan kayak gitu, dengan usahanya mereka yang super keras kayak gitu dan serba kekurangan, kayak mereka kan masih kecil-kecil kan, harusnya sekolah dan segala macam, tapi mereka kayak sampai bekerja keras kayak gitu untuk dapetin apa yang mereka mau. Nah, dan akhirnya tuh kayak mereka mendapatkan apa yang emang mereka rindukan, yaitu HP untuk telepon mamahnya, sesimpel itu. Kenapa ya kok kita ngerasa ada ya orang yang bisa dapat kebaikan gitu, entah dari orang lain atau dari usaha mereka, kok mereka tuh bisa mendapatkan kebaikan atau keinginan mereka itu bisa terwujud, keinginan mereka tuh bisa berhasil gitu. Kayak mimpinya mereka tuh bisa terwujud. Even kayak anak-anak ini yang mimpinya tuh sesimpel itu untuk bisa ngubungin mamahnya cuma buat bilang I miss you, we miss you. Gitu. Gimana sih sebenarnya caranya? Nah, ini aku punya 3 simple point yang menurut aku it works. Yang pertama itu adalah building the faith, yaitu membangun imannya kita. Iman dalam arti kayak dari cerita tadi tuh mereka tuh yakin dan percaya sama mamah mereka, dan percaya sama mamah mereka kalau mamah mereka itu tuh pasti bisa dihubungin. Jadi walaupun mereka tuh kayak usaha setengah mati, kerja keras sampai kayak gitu, mereka tuh bisa dapet yang mereka mau meskipun kondisinya mereka itu sangat kekurangan, kayak tidur aja sampai kayak gitu ya kan, sampai punya buat beli sepatu aja kayak susah gitu. Membangun iman itu bukan hal yang gampang sih, bener memang. Kalau bisa kita ngobrol gitu tuh kayak berasa gampang, tapi memang sebenarnya itu susah banget. Tapi ketika kita tuh percaya, kayak di dalam short movie itu tuh mereka akan percaya sama mama mereka. Nah, kalau kita tuh percaya sama Bapak kita tuh siapa? Tuhan kan. Kalau misalnya kita udah percaya dulu sama Tuhan kita dan yakin kalau Tuhan itu pasti mau ngomong sama kita, pasti mau komunikasi sama kita, pasti mau dengerin apa yang kita rindukan, apa yang kita mimpikan. Kita itu tuh sebenarnya boleh banget buat GR. Kita tuh boleh banget buat kepedean kalau Tuhan itu bakal tuntun kita ke mimpi kita itu. Tuhan tuh bakal tuntun kita ke mimpi atau tujuan hidup kita. Meskipun secara manusiawi itu kita ngerasa kalau kayak nggak mungkin deh kayak gini terjadi. Kayak nggak mungkin kalau aku tuh bisa dapetin ini. Nggak mungkin aku bisa dapetin itu. Ini dalam konteks yang positif ya. Dalam konteks kalau misalnya kita rindu akan sesuatu, tapi itu terasa sangat mustahil untuk sekarang ini gitu. Tapi ketika kita tuh percaya kalau, oh tapi loh, aku tuh udah ngomong ini terus sama Tuhan. Aku tuh selalu kayak nggak hanya minta ya, istilahnya nggak hanya minta, tapi membiarkan Tuhan itu tuh juga ngomong sama kita. Itulah kenapa kayak komunikasi sama Tuhan itu penting banget kan. Keep the communication open. Jadi nggak hanya kita itu ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh minta ini, Tuhan aku tuh rindu ini, Tuhan tolong sertai ya, Tuhan tolong kabulkan ya. Itu boleh, itu sangat-sangat wajar. Kita kan anak Tuhan gitu. Kita anak-anaknya dan wajar kalau seorang anak tuh minta sesuatu sama orang tuanya. Tapi biarkan juga kalau Tuhan itu tuh yang ngomong ke kita, apa yang baik buat kita. Karena setelah kita percaya tuh kita tahu kan kalau Tuhan itu kalau ngasih kita sesuatu itu pasti nggak mungkin yang jelek, sama kayak orang tua kita lah. Misalkan kita suka permen, kita minta permen terus. Nah, orang tua ngomong kayak enggak, kamu jangan makan permen terus. Ini nggak baik buat kamu, dikasih yang lain. Nah, itu kan untuk kebaikannya kita. Memang kita rasa, loh Tuhan kok aku nggak mau, kok aku nggak dikasih siapa kemauanku. Tapi selalu percaya dengan building the faith. Artinya tuh kayak kita tuh udah ngerti aja kalau misalnya kita nggak boleh ini, oh berarti itu Tuhan bakal siapin yang jauh lebih baik, bakal siapin yang jauh lebih istilahnya sesuai dengan, enggak sesuai sih, bahkan melebihi ekspektasi kita dalam misalnya kita merindukan atau menginginkan sesuatu kayak gitu. Yang kedua adalah trust the process. Ini trust the process tuh sebenarnya kayak basically itu ini kayak visiku sendiri juga. Karena aku percaya kalau segala sesuatu yang ada prosesnya,
itu tuh proses tuh nggak akan pernah mengkhianati usaha kita, nggak akan pernah mengkhianati apa yang udah kita usahakan dalam jangka waktu, entah itu pendek atau itu jangka waktu lama. Segala sesuatu yang kita dapatin dengan mudah itu cenderung kita tuh lebih gampang buat melepasnya. Tapi sesuatu yang dengan susah payah banget kita dapetin, sama kayak tadi yang aku mention di awal-awal, kita tuh pasti cenderung akan lebih menghargainya. Entah kita sadar atau enggak, tapi aku yakin kita semua tuh banyak yang setuju dengan ini. Yuk kita coba baca Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Udah ketemu semua ya? Oke, aku mau minta tolong Evelyn deh buat bantu bacain. Yeremia 18 ayat 1 sampai 4 ya. Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Oke, thank you Evelyn. Nah, kayak firman dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 4 ini. Ini kan ceritanya kayak Yeremia tuh dikasih ilustrasi gitu kan sama Tuhan. Kayak gimana kalau Tuhan itu membentuk bangsa Israel, dibentuknya seperti apa. Nah, memang segala sesuatu itu berdasarkan dari firman Tuhan tadi, segala sesuatu itu tuh yang indah, itu semua perlu proses. Bahkan proses itu tuh seringkali itu nggak gampang, dan mostly nggak gampang, lebih tepatnya kalau aku rasa ya. Kita pasti tahu kalau bejana itu, suatu bejana kayak bejana itu tuh dibuatnya tuh nggak gampang, dibuatnya tuh cukup rumit. Tanah liat itu kan harus dibersihin dulu kan, kotoran-kotorannya dari batu, kerikil dan segala macam, benar-benar bersih, terus harus ditekan dulu, terus harus didorong, harus dipermak atau dibentuk sesuai dengan keinginan dari artisnya gitu. Bahkan waktu finalizing, waktu pas bagian akhir pun harus dibakar kan, harus melalui proses pembakaran supaya dia tuh bentuknya sempurna dan daya tahannya tuh kuat gitu, dan hasilnya tuh cantik gitu kan. Nah, sama seperti kayak kalau cerita Yusuf ya, cerita Yusuf itu yang diproses sama Tuhan berulang-ulang ya kan. Kalau kita pasti familiar banget sama ceritanya Yusuf, di mana dia tuh kayak udah dijual, terus difitnah, dipenjara, segala macam. Tapi dari kejadian itu tuh Tuhan angkat dia naikkan pada akhirnya. Dan aku juga nggak melihat satu story sampai endingnya Yusuf itu dia tuh mengalami kesulitan apa, tapi dia tuh hidupnya kayak disertai banget sama Tuhan. Nah, ketika dia berada di posisi itu, berada di posisi di atas yang dimana Tuhan tuh udah angkat dia naik, dia tuh benar-benar menghargai posisi itu dan menjaga benar berkat Tuhan. Dan aku yakin Paul, karena kalau aku rasa pasti kalau seandainya kalau misalnya Yusuf nggak mengalami hal-hal itu, kayak dia difitnah, dipenjara, dan segala macam, tapi dia tetap setia, atau waktu dia di penjara atau gimana dia tuh berpindah hati dari Tuhan, itu pasti dia nggak akan sediberkati itu sama Tuhan. Walaupun Tuhan selalu punya backup plan untuk orang-orang yang mau untuk kembali ke Tuhan kan. Tapi Yusuf ini tetap setia. Jadi di posisi di mana dia tuh diangkat Tuhan naik, dia tuh benar-benar jaga posisi itu. Nah, saat ini tuh mungkin kita juga ngalami hal yang sama. Kita ngalamin kesulitan ketika kita tuh pengen sesuatu, tapi rasanya tuh susah banget buat sampai ke sana, apapun itu, atau sesimpel apapun keinginan atau kerinduan kita gitu. Tapi aku mau encourage kita semua kayak always trust the process, beneran. Memang itu nggak gampang, terutama kayak kalau misalnya kita nggak sabaran gitu ya, kita kayak cenderung temperamen atau kayak kepengen serba cepat dan segala macam. Nggak bisa, kayak bagaimanapun tuh proses tuh harus ada. Di dalam suatu relationship pun juga kita perlu proses kan untuk pengenalan satu sama lain, entah dari dengan keluarga, entah dengan pasangan hidup dan segala macam. Pasti kan semua perlu proses. Kalau Tuhan mengizinkan hal ini itu terjadi, kayak hal ada konflik atau hal yang rasa bikin kita down dalam hal karir dan segala macam, dan kita tuh sebenarnya masih tetap di jalannya Tuhan,
Berarti Tuhan itu saat itu Tuhan lagi bentuk kita supaya kita tuh siap dapat berkatnya Tuhan nanti. Itu. Makanya yang pertama kan aku bilang GR aja sama Tuhan. GR aja. It's okay buat GR sama Tuhan. Tuhan itu habis ini bakal kasih berkat apa ya ke aku? Kok aku kok mengalami hal seperti ini? Pokoknya jangan ngerasa kayak oh Tuhan ninggalin aku atau gimana. Itu enggak sama sekali. Memang dalam suatu untuk menggapai suatu hal, menggapai suatu goal atau mimpi itu pasti harus ada harga yang dibayarkan, dan harga yang dibayar itu tuh pasti akan membuahkan hasil. Makanya itu kayak aku bilang trust the process, kayak it won't betray you, kayak nggak bakalan kayak suatu usaha kita, suatu hubungan kita sama Tuhan atau relationship sama kita sama Tuhan itu tuh bakal menghasilkan sia-sia. Mungkin kita nggak ngerasain itu tuh dalam jangka waktu dekat juga. Kita ngerasain ada perubahan atau ngerasain ada naik level atau gimana, itu nggak kerasa, itu kayak berjalan secara natural aja, entah mungkin dari karakter kita mulai diubahin sama Tuhan, entah dari orang-orang di sekitar kita tuh merasakan berkat yang Tuhan kasih ke kita, terus kita bisa jadi berkat ke orang lain dan segala macam. And it leads to the third point, yang poin ketiga, yaitu dengan being selfless. Jadi yang pertama tadi itu kan building the faith, kan, membangun iman kita ke Tuhan. Yang kedua trust the process, dan yang ketiga itu being selfless. Artinya kayak kita tuh nggak egois, kita nggak mikirin diri kita tok. Seperti kayak di video tadi, terutama untuk si kakak ya, highlightnya si kakak cowok ini. Ketika dia tuh merelakan hasil usaha kerasnya dia demi beliin adiknya ini yang nggak punya alas kaki. Padahal kan mereka kayak udah kerja mati-matian kan untuk dapetin HP itu. Terus dia ngelihat kalau adiknya tuh nggak punya alas kaki, dia malah dapat belas kasihnya dari si uncle pemilik toko ini kan, dari paman pemilik toko ini. Nggak hanya dapat sepatu, tapi dia juga bisa dapat HP yang dia mau. Nah, sekarang coba kita posisikan kalau si uncle itu tuh adalah Tuhan. Nah, kita itu adalah si kakak, dan adiknya itu adalah orang-orang di sekitar kita. Coba bayangin ketika kita tuh nggak selfless, kita padahal udah deket sama goal kita, tapi kita tahu kalau orang di sekitar kita tuh membutuhkan bantuan kita, which is kayak gimana kok kayaknya kita bakal jauh lagi dari apa yang kita mau. Tapi ketika kita lebih memilih, ya udah aku bantu sama aku dulu, bantu orang-orang di sekitarku. Yang paling dekat adalah mungkin kayak teman-teman seiman, even kayak keluarga, itu yang the closest one. Itu Tuhan nggak bakalan tinggal diem kan? Tuhan nggak bakalan kayak tutup sebelah mata atau gimana. Kita nggak hanya dapetin, nggak akan hanya dapetin goal yang kita mau, tapi kita malah ditambah-tambahin yang lain. Karena ya kita semua tahu kalau Tuhan itu nggak pernah berhutang beneran. Kayak Tuhan itu saking baiknya sama kita, karena dia selfless itu juga. Tuhan Yesus tuh selfless itu, nggak pernah mikirin dirinya sendiri, tapi lebih mikirin orang-orang. Nah, ketika kita itu nggak fokus sama diri sendiri dan tujuan kita, Tuhan tuh bisa pakai hidup kita untuk semakin diberkati dan jadi berkat. Nggak hanya mimpi kita tok yang tergenapi, tapi kita juga malah bisa memberkati orang lain. Dan kalau misal beneran kita kerasanya secara tulus, itu somehow kita tuh nggak kerasa, tapi yang kerasa itu orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang sekitar kita tuh yang bakalan ngasih tahu kita, kamu kok kayak gini ya, kok kamu beda sama yang dulu ya. Kayak aku dapat banget itu, makanya kayak aku overblessed sama sharingnya Cepao kemarin minggu. Nah, tentang menjaga stamina rohani itu yang aku share di grup. Nah, itu kan ketika kita menjaga stamina rohani kita, Tuhan itu bakalan pakai hidup kita, pakai kita itu buat jadi perbedaan di lingkup kehidupan kita, bukan di gereja. Kalau di gereja, oke lah, di gereja itu saatnya kita recharge ya. Tapi kan kayak untuk istilahnya kita masuk ke medan perangnya kan kita di kehidupan sekulernya kita, dan kita ke gereja misalnya 1 minggu sekali. Oke, kita di recharge tuh waktu saat teduh dan waktu saat kita lagi JG kayak gini. Kita saling nguatin satu sama lain. Tapi kita kan mostly waktunya lebih banyak di kehidupan kita sekuler, satu dengan yang lain kan beda gitu. Nah, itu Tuhan bakal pakai hidup kita tuh bisa jadi bawa perbedaan di lingkungan kehidupan kita. Karakter kita pun tuh juga bisa semakin disempurnakan, dan mostly memang kita nggak akan merasakan hal itu, karena itu adalah kembali lagi itu adalah suatu proses. Sama kayak bejana dari yang pertama
dipilin dari kayak tanah liat biasa, pelan-pelan diproses sampai jadi suatu bejana yang bagus banget, yang bisa berfungsi dan kokoh. Itu kan membutuhkan suatu proses, sama kayak kita. Jadi ibaratnya kita adalah bejana itu gitu. Nah, sekarang aku mau sharing juga tentang pengalamanku. Jadi kan kita beberapa kali ini jadi kan langsung pusat dan kayak kapan kayak kepotong selama beberapa minggu. Nah, itu aku mau punya sharing sih. Jadi memang sih ini kan kayak tingkat COVID-nya memang lagi tinggi-tingginya banget. Dan ini pengalaman pribadiku. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan aku memang punya plan untuk pulang ke Semarang waktu Chinese New Year tepatnya. Tapi itu sulit banget gara-gara ada case COVID di kantorku sendiri. Sedangkan di kantorku itu literally orangnya tuh sangat banyak. Jadi kayak beda dengan yang dulu. Jadi yang sekarang itu benar-benar banyak. Apalagi kan kita di tim kreatif, tim desain itu kayak harus updating konten every day. Jadi benar-benar harus selalu ada di office gitu kan. Kalau yang lainnya kan masih bisa switch WFH kayak gitu. Nah, kemarin itu ada kasus di mana waktu aku berapa hari sebelum pulang ke Semarang untuk Chinese New Year, FYI tahun lalu tuh kan aku nggak bisa pulang untuk Chinese New Year, nggak bisa pulang untuk Natalan dan segala macam karena ada masalah internal lah kayak gitu. Nah tahun ini tuh kayak udah bener-bener rindu Tuhan, aku tuh kepengen banget pulang untuk bisa at least tuh bisa ketemu sama family karena udah lama banget gak ketemu sama family, sama relatives gitu, sama teman-teman dekatnya di Semarang juga. Nah ketepaan di tempatku itu ada 3 orang yang positif. 4 orang yang positif. 4 orang tuh langsung positif COVID. Dan itu semua di lantai tempat aku kerja biasanya. Jadi langsung 4 orang tuh positif gara-gara ada yang habis dari Jakarta. Dan padahal tuh sebenarnya sebelum aku pulang ke Semarang itu plan-nya aslinya aku harus terbang ke Jakarta. Aku harus ke Jakarta. Tapi kan dipospon dan diganti dengan itu ada kasus COVID 4 langsung dan itu tuh aku literally udah kontak sama semua orang ini, kontak karena meeting, kontak karena bikin konten. Nah itu jadi kayak sama 4 orang ini tuh ada interaksi semua. Pasti panik dong, pasti ngerasa kayak aduh gimana ini, apalagi aku tinggal kan nggak sendirian, aku sama ciciku, pasti bakalan super worry kan. Terus akhirnya PCR, dan PCR itu sampai kayak hal yang biasa banget, sampai kayak udah mati rasa gitu loh. Kalau di PCR itu seminggu bisa 2 kali aku, jadi kayak wis gak tahu lagi, wis udah disogok terus lah istilahnya kayak gitu. Akhirnya kan PCR dirumahkan dulu, kayak bener-bener nggak boleh ke office dulu kan, karena di lantai 2 itu bener-bener di sterilin dulu dari ya COVID bla 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 itu, di fogging dan segala macam. Akhirnya PCR puji Tuhannya itu 2 kali PCR, 2 kali itu negatif, dan itu aku yakin banget itu tuh karena berkatnya Tuhan. Padahal di posisi itu aku belum booster sama sekali, padahal kan dan jam kerjaku kan memang rada ngawur gitu kan ya. Agnes pasti tahu banget. Tapi di saat itu tuh aku merasa kalau aku tuh diproteksi banget sama Tuhan, kalau aku tuh bisa lolos gitu, dan akhirnya aku bisa pulang Semarang penuh dengan sukacita kan ya pasti ya. Dan pada saat di Semarang juga, kan aku memang asli Semarang, itu tuh ketepaan juga, tepat waktu aku 6 bulan setelah vaksin kedua. Jadi sehari sebelum aku harusnya pulang ke Surabaya, itu aku bisa dapat tiket vaksin booster, which is itu kayak impossible banget, kayak loh kok bisa tepaan banget ya kayak gitu. Karena lumayan susah kalau aku dari domisili Surabaya, domisilinya aslinya aku orang Semarang tapi tinggalnya di Surabaya gitu, tuh lumayan susah waktu dapat vaksin yang 1-2 aja tuh kayak lumayan ribet gitu loh. Nah terus akhirnya aku bisa extend, ya puji Tuhan, awalnya tuh aku plan itu cuma berapa hari, 3 hari doang ke Semarang. Waktu pas ini bisa pulang lebih lama lagi, extend bisa sampai hari Minggu untuk vaksin booster. Dan puji Tuhannya lagi, waktu vaksin booster itu padahal katanya bakalan orang tepar dan segala macam dan bla 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 gitu kan.
Dan ini waktu divaksin booster itu dipermudah segala sesuatu dan nggak ada efek samping apapun. Dan aku ngerasa itu kayak God's grace banget, kayak Tuhan kok segitunya kayak take care sama aku. Padahal aku tuh cuma mintanya, Tuhan aku paling enggak mau pulang Semarang supaya kali ini tuh aku bisa celebrate Chinese New Year sama keluarga. Udah sesimpel itu tok. Karena aku tuh sudah sangat worry kalau aku nggak bisa pulang. Karena kan ya pasti tahu lah ya dengan COVID bla 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 itu kan benar-benar complicated, harus isoman 2 minggu segala macam gitu. Itu yang aku rasakan. Dan ketambahan lagi baru-baru ini juga, baru-baru ini banget. Even dalam kemarin hari Jumat, Sabtu, itu ketahuan lagi kalau ada yang positif lagi di tempatku. Orang lain lagi, itu orang lain lagi, jadi ada yang positif lagi. Dan sekarang tuh dikonfirm kayak ada 3 orang yang positif di dalam satu kantorku itu. Dan ketepaan banget, ada satu teman dia itu hari Jumat tuh ngechat aku, Cek, kamu hari Sabtu ke kantor nggak? Temenin aku dong, jadi bakalan ada KOL yang datang gitu loh, ada influencer yang datang, terus temenin aku dong kalau bisa kayak gini-gini. Nah, aku kan pas lagi kedatangan orang tua juga, pas mamiku masih ada di sini. Aku bilang kalau misalnya kalau buat besok nggak bisa, soalnya udah ada acara. Mungkin kalau next time aku baru bisa. Nah, tepat waktu hari Minggu atau Senin itu dikabarin kalau dia itu positif. Apa enggak, itu tuh kayak luar biasa banget kan. Kalau aku rasanya kayak, loh kok bisa tepaan banget, padahal kalau misalnya, karena aku cukup deket dengan anak ini kan, jadi kalau misalnya dia butuh apa-apa tuh aku mau nemenin kan, juga kayak kantornya kan deket banget dari tempatku. Itu aku rasa itu kayak benar-benar perlindungan Tuhan sih. Aku tuh udah kontak sama beberapa orang juga yang kemarin ini barusan positif, tapi Tuhan take care banget. Kemarin waktu hasil PCR juga negatif gitu. Dan itu sih yang aku rasain, memang kayak kita kerinduan hati kita tuh beda-beda. Mungkin kayak ada kerinduan yang kayaknya simple, atau mungkin kayak ngerasanya mustahil atau complicated gitu. Tapi percaya aja, bahkan kalau untuk siapapun lah yang mungkin pernah ngerasain COVID atau sekarang ini lagi nggak enak badan karena COVID dan segala macam, percaya aja kalau emang kalau misalnya Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu semua untuk kebaikannya kita. Bukan berarti Tuhan itu nggak sayang atau mau ninggalin atau gimana. Tapi aku percaya dengan kondisi yang apapun yang kita lewati, dari yang ups and downs itu tuh pasti akan ujung-ujungnya nanti kita bisa kasih kesaksian buat orang lain kalau gimana Tuhan tuh memproteksi kita di masa kita tuh lagi down atau di masa kita tuh lagi di atas gitu. Nah, sudahkah, kayak aku mau encourage kalau teman-teman tuh sudah nggak sih kalian ngerasa kalau kita tuh udah mulai membangun iman kita tuh ke Tuhan dengan short things-nya tuh dengan membangun komunikasi itu. Dan sudahkah kita percaya sama proses kehidupan kita? Sudahkah kita tuh nggak bertindak egois sama orang-orang di sekitar kita? Apa kita masih self-centris kalau doa selalu ngomongnya tentang aku, atau kalau misalnya rindu sesuatu tuh ya tentang aku? Sudahkah kita tuh merelakan diri buat hidup kita tuh dibentuk sama Tuhan 100%? Istilahnya kayak kita benar-benar relain dah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, itu semua tuh kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan itu mengizinkan aku melewati ini, pasti untuk kebaikanku. Percaya aja kalau misalnya kita hanya ngomong, oke Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau, walaupun aku merasa aku tuh nggak mampu. Tapi percaya aja kalau ketika kita mau, kita tuh bakal dimampukan sama Tuhan. Gitu sih. Jadi ketika kita tuh benar-benar ngerasa, udah Tuhan, berserah lah, istilahnya kayak berserah. Kalau misalnya Tuhan emang mau aku ngalamin ini, aku percaya Tuhan tuh nggak bakal ninggalin aku. Dan ketika aku udah melewatin ini, aku bisa kasih kesaksian ke orang-orang, ini loh, lihat entah, Tuhanku tuh seluar biasa ini. Dan aku percaya kalau teman-teman semua di sini, nggak terkecuali pun, ini kan nggak kebetulan untuk dengerin sharing ini. Sama juga dengan aku, ini juga untuk aku, sebagai reminder buat aku. Aku percaya kalau misalnya kita semua hanya sesimpel ngomong Tuhan, aku mau. Tuhan tuh nggak akan tinggal diam. Tuhan tuh pasti akan pakai hati kita, pakai hidup kita tuh buat bisa jadi berkat buat orang lain. Dan percaya aja kalau misalnya kita bisa jadi berkat buat orang lain, berkat yang buat kita itu tuh sudah disediain sama Tuhan. Gitu. Oke, thank you so much for the time.
tempat, saya kembalikan lagi ke host. Silakan. Thank you Cecel buat sharingnya luar biasa, Pak. Thank Mengena. you. Wuih. Ko Ilim, Agnes mau nambahin? Thank you Chelsea. Thank you. Terima kasih. Enggak. Biasa. Thank you Chelsea sudah mengingatkan kita kembali ya. Untuk selfless itu. Wah. Thank you juga video-videonya. Wah. Video api ya? Iya. Nanti itu boleh di-share mungkin ya di grup kita. Iya, boleh linknya. Siapa yang mau sharing mungkin? Ada yang mau sharing mengenai pribadi? Kalau enggak, kita kenalan dulu ya. Ada teman kita yang baru. Hai Kevin. Shalom Kevin. Halo. Hello. Welcome home Halo Kevin. Apa kabar? Luar biasa. Gimana kabar juga? Ya, Ya, kita baik. kenalan dulu mungkin ya teman-teman ya. Kenapa? Kita perkenalan dulu ya Kevin ya. Oh ya, Kita perkenalan. Kevin, mungkin bisa sebutkan nama panggilan mungkin ya, nama panggilan, terus tinggalnya di daerah mana, kemudian ya kesibukannya sekarang ngapain aja, gitu aja. Oh, ya kenalkan namaku Kevin, nama panggilanku kalau nggak Kevin, KT, soalnya Kevin Timotius, kalau nggak gitu Kwon, KWON. Ya, kalau misalnya tempat tinggalnya di wisata Bukit Mas, terus habis itu kesibukannya sekarang editing video sama content creator. Wow. Welcome home, Kevin. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Perkenalkan juga kita CG 229. Kita under TL Koke dan CIK. Di bawahnya CIK kita ada Coach Ko Purnomo dan C Kosi. Terus ada CGL kita, Ko Ilim dan Agnes. Yeay. Welcome home, Welcome home, Kevin. Ayo kita bertumbuh bersama. Kita sama-sama bertumbuh di sini. Valen luar biasa ya. Bagus, Len. Oh iya, kita juga Lancar sudah ya, bertumbuh ke samping. Lancar ya. Len, kita rindu loh, Len, melihat mukamu, Len. Len, buka kamera Len. Banget sih. Sama teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin. Clara, kita Foto dulu Ya, kita foto dulu yuk. kamera ini. Ayo foto. Kita foto dulu. Ayo. Ayo foto yuk. Bisa minta tolong Albert. Kali ini ada 2 layar loh guys. Oh hilang loh, tadi ada 2 layar. Tadi ada selfie. Sombong amat, Albert. 2 layar. Ayo. Hai, Hai, Kwan. Kuang. Siapa lagi udah? Oke, ya foto. Bentar. Ya, ini ada yang janji. Cie, goyo rek. Love ya. Love. Gini, Rek, koyo. Oh iya dong, tema Valentine dong. Wah. Waduh. Oh iya. Ampun, Pak Gem. Oke, Koyo. Amazing banget. Luar biasa. Oke, wes ya. Ready. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1. Bentar, biar hilang sih. Ini nih. Oke. Valentine. 2, 3. Oke. Yeay. Yeah, thank you. Mungkin mau hari-harinya ya, kelompok kecil. Nah, setelah ini kita akan ada breakout room. Breakout room ini nanti kita akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadi feel free buat untuk apa yang rindu didoakan, nanti akan ada PIC-nya masing-masing. Di room-nya ada 4, ada room pertama akan di-lead oleh Chelsea, kemudian room kedua akan di-lead oleh P, room ketiga akan di-lead oleh Albert, dan room keempat akan di-lead sama kita. Jadi bisa disampaikan juga, mungkin ada yang mau didoakan atau apapun, mau sharing-sharing juga bisa di sana juga, gitu ya. Jangan sungkan. Iya, karena kelompok kecil kok. Karena Kalau kelompok mau kecil. sharing, Gitu. bebas. Oke deh, kalau gitu. Kurang lebih nanti Selfie wis masuk. selfie Belum kayak.
Sudah kok. Oh iya. Heeh. Sudah. Oh iya, Jess. Oke. Lanjut ya. Oke, kalau gitu see you teman-teman. Besok mau yang matiin sendiri.